Halo semua siswa-siswi kelas 7 SMP dimanapun berada, apa kabar? Semoga keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar matematika. Di kesempatan ini kita akan membahas dengan materi himpunan dan ini khusus untuk kelas 7 SMP. Dan berikut adalah penjelasannya. Himpunan merupakan kumpulan benda atau objek tertentu yang telah terdefinisi dengan jelas. Kata lain dari himpunan boleh juga kita buat kelompok, gerombolan, atau kelas, dan mungkin masih ada lagi kata-kata lain, contoh tim, klub, dan sebagainya. Kemudian, himpunan diberi dengan huruf abjad Latin dan selalu ditulis dengan huruf besar. Contohnya, himpunan A, dan setiap anggota atau elemen suatu himpunan selalu ditulis dalam kurung kurawal. Ini kurung kurawal, dan anggota atau elemen sebuah himpunan selalu dipisahkan dengan tanda ini, tanda koma. Jadi setiap anggota itu selalu dipisahkan tanda koma dan selalu ditulis dalam kurung kurawal. Kemudian kita buat contoh lagi, himpunan B. Dan kalau himpunan dan anggotanya itu selalu ditulis dalam huruf kecil ya. Himpunannya huruf besar dan anggotanya itu selalu ditulis huruf kecil. Selanjutnya, anggota atau elemen sebuah himpunan dinyatakan dengan notasi ini. Kalau bukan anggotanya, dinotasikan seperti ini. Selanjutnya adalah unsur-unsur dalam suatu himpunan. Ini ada beberapa. Yang pertama adalah banyaknya anggota sebuah himpunan A dapat ditulis dalam simbol Na. Berikutnya, himpunan kosong A merupakan himpunan A yang tidak ada anggotanya. Dapat ditulis dengan simbol seperti ini juga boleh, atau seperti ini juga boleh. Selanjutnya, himpunan semesta disimbolkan dengan S, merupakan himpunan yang memuat semua anggota. Dan yang terakhir adalah diagram Venn, merupakan sarana atau pelukisan atau gambaran tentang hubungan antar himpunan. Contohnya dalam gambar seperti ini. Ini adalah himpunan semestanya. Ini ada beberapa himpunan yang anggotanya A, B, C. Selanjutnya adalah hubungan antara dua himpunan. Yang pertama adalah kesamaan dua himpunan. Dua himpunan sama dinotasikan oleh A sama dengan B atau himpunan A sama dengan himpunan B apabila semua anggota himpunan A sama dengan semua anggota himpunan B. Sebagai contoh, himpunan A, TAL, T, A, L, I, dan himpunan B, L, A, T, I. Walaupun tidak sama urutan anggotanya, yang penting di anggota A semua sama anggota B. Selanjutnya adalah himpunan bagian. Himpunan A disebut himpunan bagian dari himpunan B. Ditulis ini simbolnya apabila semua anggota A dimuat pada himpunan B. Jika banyak anggota suatu himpunan adalah N, maka banyak himpunan bagiannya adalah, ini rumusnya, 2 pangkat N.
akan membahas soal agar lebih paham materinya. Ini ada 2 soal. Soal yang pertama adalah tuliskan masing-masing himpunan dan banyak himpunan di bawah ini. Yang A, himpunan bilangan genap kurang dari 10. Kemudian B, faktor dari 12. Kita misalkan bagian A itu adalah himpunan A, biar nanti bisa mudah kita mengerjakannya. Kemudian yang bagian B kita misalkan dia himpunan B. Kita mencari anggota himpunan A dengan keterangan bilangan genap kurang dari 10 dan B faktor dari 12. Jadi himpunan A itu adalah yang kurang dari 10, berarti anggotanya 2, 4, 6, 8. Dan banyak himpunannya itu, himpunan A adalah, kita hitung, 1, 2, 3, 4. Jadi ada sebanyak 4. NA sama dengan 4. Kemudian himpunan B, faktor dari 12. Faktor dari 12 adalah dapat dibagi 12 ya, atau habis dibagi 12. Itu 1 bisa dibagi 12, maksudnya bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bagi 3, bagi 4, bagi 6, dan bagi 12. Inilah faktor dari 12. Jadi anggota himpunan B adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Dan banyak anggotanya adalah NB sama dengan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6. Soal yang nomor 2 adalah diketahui himpunan A, P, Q, P, Q, R, tentukanlah banyak himpunan A, banyak himpunan bagian dari A. Yang bagian A udah langsung kita jawab ya. Langsung aja kita jawab. Itu adalah 3 ya. 1, 2, 3. Jadi NA-nya sama dengan 3. Dan untuk bagian B adalah banyak himpunan bagian ya. Rumusnya itu himpunan bagian adalah, ini rumusnya 2 pangkat N. Ini apabila dia himpunan A ya. Himpunan A berarti dia dari himpunan A. Kalau himpunan B berarti di sini B ya. Oke. Karena diminta adalah himpunan dari A. 2 pangkat N dan N itu adalah ini 3. Berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada sebanyak 3. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Jadi banyak himpunan bagian dari himpunan A adalah 8. Sebagai tugas belajar di rumah, ini ada 3 soal. Silakan dikerjakan sambil latihan agar lebih memahami materi-materi yang akan kita bahas. Dan materi himpunan ini masih bagian pertama. Bagian selanjutnya nanti ada operasi hitung himpunan yang akan kita bahas di video selanjutnya. Soal yang pertama adalah tuliskan masing-masing himpunan dan banyak himpunan di bawah ini. Yang pertama, yang bagian A adalah bilangan ganjil kurang dari 15. Tadi sudah kita bahas di contoh soal. Kemudian yang bagian B-nya himpunan faktor dari 18. Faktor dari 18 itu 1 bisa dibagi 1 ya. Lihat yang bisa dibagi, yang habis dibagi. Kemudian untuk nomor 2, diketahui himpunan C 1, 2, 3, 4. Tentukanlah banyak himpunan. Tadi sudah kita bahas ya, ada berapa banyak anggotanya. Kemudian yang bagian B-nya adalah himpunan bagian dari himpunan C. Tadi rumusnya sudah kita bahas. Rumusnya adalah 2 pangkat N dari himpunan tersebut.
Dan yang terakhir adalah nomor 3, tentukan himpunan yang sama dari himpunan berikut. Jadi lihat himpunan yang sama. Himpunan A-nya adalah P, A, L, S, U, dan himpunan B dan himpunan C. Lihat yang sama anggotanya, itulah yang sama himpunannya. Silakan dikerjakan agar lebih memahami materi-materi yang akan kita bahas. Dan semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.